Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Maki tak bisa dibuat tidur mengingat soal apa yang disampaikan Asanagi sebelumnya. Maki sedang gelisah, pasti maksud Asanagi saat itu adalah mereka cuma bersama di malam Natal saja, tak ada maksud lebih, dan merasa ia harus berhenti berpikir berlebihan semacam itu. Ketika Maki turun ke ruang tamu, ia melihat ibunya duduk sendirian di sana dan menyapa ibunya yang baru pulang. Maki merasa sudah lama ia tak melihat ibunya merokok di sini. Itu karena ibunya sangat sulit untuk bersantai meski hanya sebentar saja, apalagi pekerjaannya tahun ini sangat sibuk. Tapi bagi ibunya, tahun ini masih lebih baik dibanding tahun sebelumnya, di mana Maki teringat kalau tahun lalu ibunya menghadapi perceraian. Maki pun ingin membicarakan soal tanggal 24, namun sangat sulit untuk dikatakan. Ibunya bingung ada apa di tanggal segitu dan menebak apakah Asanagi Umi akan datang di tanggal segitu. Maki membenarkannya, tapi mereka tak akan bermain hingga larut malam. Ibunya Maki juga berkata untuk tenang karena ia akan mengabari ibunya Asanagi. Maki heran sejak kapan ibunya dan ibunya Asanagi bertukar nomor telepon. Bertukar nomor telepon. Tapi ibu Maki heran bagaimana bisa anaknya punya teman secantik Asanagi. Maki juga ikut heran memikirkannya. Ibunya bertanya apakah Asanagi juga akan menginap lagi seperti sebelumnya. Tapi Maki dengan tegas berkata kalau itu tak mungkin, apalagi hari itu hari Natal, dan ibu Maki mengira kalau anaknya akan berkencan. Maki yang panik berkata kalau mereka sedang tak berpacaran, mereka hanyalah dua orang teman yang bermain di malam Natal saja. Juga di malam itu kembali ke hari sebelumnya, di mana Amami tampak sangat bersemangat sekali karena sudah diundang ke acara pesta Natal Asanagi dan Maki. Tapi Maki bingung apa maksudnya itu. Amami berkata kalau mereka nanti akan bertemu di rumah Maki, sedangkan Asanagi tampak meminta maaf atas apa yang telah terjadi malam sebelumnya. Ketika Asanagi dan Amami sedang bertelepon, Asanagi berkata kalau setelah acara sekolah ia ada janji, jadi ia tak bisa menemani Amami pulang bersama. Amami bingung apakah Asanagi akan melakukan sesuatu dan Asanagi mengiyakannya. Amami menebak apakah itu berhubungan dengan Maki yang membuat Asanagi panik karena Amami sudah sangat paham betapa bucinnya Asanagi ke Maki. Asanagi dengan malu-malu berkata kalau mereka belum berpacaran. Amami mengerti, tapi mereka tetap bertemu di hari Natal, bukan? Asanagi yang panik berkata kalau dua orang teman bertemu di hari Natal itu sangatlah normal. Bahkan kalau Amami mau, Amami juga bisa ikutan juga. Mendengar itu membuat Amami tak percaya dengan apa yang ia dengar dan bertanya apakah Asanagi yakin, dan begitulah yang terjadi. Terlihat sekali kalau Asanagi merasa enggan Amami bergabung dengan mereka dan membuat Maki bingung perasaan apa yang sedang ia rasakan ini. Maki juga merasa gugup dan mungkin saja Asanagi merasakan hal yang sama. Jika Asanagi merasakan apa yang Maki rasakan, maka mereka tak perlu terburu-buru. Tapi jujur, Maki merasa sangat kecewa. Asanagi meminta maaf atas apa yang telah terjadi, tapi Maki merasa itu bukanlah masalah yang besar, dan juga mereka tetap bertemu di hari itu, jadi bukan masalah yang besar. Dan Maki merasa bahagia. Mendengar itu membuat Asanagi merasa malu dibuatnya dan menjadi salah tingkah. Dari kejauhan Amami berteriak jika Nina putus dengan pacarnya, ia juga akan ikut dengan mereka, yang membuat mereka tertawa dibuatnya. Ketika Maki dan yang lainnya sedang berangkat ke sekolah, mereka melewati lapangan baseball di mana klub baseball sedang berlatih. Tiba-tiba Maki dihentikan oleh Seki, di mana Seki lupa untuk mengatakan sesuatu ke Maki, dan ini berkaitan dengan Asanagi. Seki tahu kalau Asanagi sudah populer, tapi akhir-akhir ini dia menjadi pusat perhatian. Bahkan beberapa teman Seki meminta tolong untuk mengenalkan mereka ke Asanagi dan bertanya apa yang akan Seki lakukan. Seki dengan tegas menolaknya karena mereka bukan teman dekatnya Seki. Yang ingin Seki tahu adalah agar Maki jangan sampai lengah karena banyak yang mulai mengincar Asanagi. Maki merasa kaget mendengar perkataan Seki. Amami kembali dan bertanya apa yang terjadi dengan Maki. Amami menyadari kalau Maki sedang bersama Seki dan merasa itu sangatlah aneh. Amami berkata ke Seki untuk semangat latihan paginya. Mendengar itu membuat Seki merasa sedikit malu dibuatnya. Maki juga berkata ke Seki untuk jangan lengah juga. Maki sadar kalau terlalu terburu-buru akan berakhir kurang
baik. Juga Maki dan Asanagi sudah sangat dekat, dan Maki tetap akan menyatakan perasaannya di hari yang telah ditetapkan. Maki meyakinkan diri untuk tetap tenang, dan sejak mereka pergi ke arcade bersama, mereka belum melakukan hal yang lain. Maki menyadari sesuatu, di mana mereka hanya keluar sekali dan tak membahasnya lagi. Maki bingung bagaimana harus menyampaikannya. Ia sangat ingin bertemu, tapi mereka baru saja bertemu sebelumnya dan jadi bingung sendiri. Tiba-tiba Asanagi datang menghampiri Maki dan membuat Maki kaget. Asanagi bertanya apakah Maki sibuk. Maki berkata tak ada hal yang penting. Asanagi memperlihatkan sesuatu ke Maki, di mana ada film yang baru saja dirilis. Asanagi ingin mengajak Maki untuk nonton bersama. Maki kaget dan berkata kalau ia sedang memikirkan sesuatu dan mengajak Asanagi untuk pergi keluar di hari Sabtu depan. Asanagi tak mengerti apakah itu di rumah Maki atau di tempat lain. Maki berkata kalau ia berpikir untuk mengajak Asanagi berkencan, dan Asanagi menerimanya dengan cepat. Mereka berdua tersipu malu, di mana Asanagi berkata kalau tak sabar ingin menonton film itu bersama-sama, dan Maki mencoba menenangkan Asanagi. Juga kencannya akan dilakukan Sabtu depan, dan pastikan kalau Maki tak sibuk di hari Jumat sorenya. Yang membuat Maki bingung itu karena Asanagi ingin membeli baju untuk Maki, dan Maki sudah berjanji akan melakukannya dengan benar kali ini. Karena itu Asanagi akan melakukannya terbaik agar terlihat imut nantinya. Jadi Maki juga harus menggunakan baju yang membuatnya terlihat keren juga. Maki kagum dibuatnya, tapi ia merasa kalau ia tak perlu melakukan itu, tapi ditolak dengan tegas oleh Asanagi, dan cerita pun berlanjut.